Oke, istri Indra Bekti aja sampai minta penggalangan dana untuk suaminya. Gimana istri-istri lain yang bukan seorang entertain ataupun suaminya kerjanya biasa aja, yang bisa disebut lebih kekurangan daripada Indra Bekti. Oke, biaya perawatan itu mahal, tapi keluarga lain pun ada yang mengalami sama seperti halnya keluarga Indra Bekti. Di sini pasti aja ada yang bilang, kenapa nggak jual asetnya dulu ataupun berusaha terlebih dahulu dengan aset-aset yang ada gitu. Bahkan sebenarnya masih bisa ngurusin BPJS. Mudah-mudahan sih mereka punya asuransi ataupun BPJS minimal. Tapi balik lagi, ini namanya mindset. Mindset mereka itu nggak mau aset-aset mereka itu hilang gara-gara sakit. Dan mereka kayaknya nggak percaya dengan asuransi. Saya kasih tahu ya Mbak, sebelum apapun itu, kenapa kita dikasih harta, di mana itu kita jangan mendewakan harta gitu. Di mana harta itu adalah tatalang raga. Jadi sebelum kita minjam ke sana sini, minta tolong sana sini, selama kita punya harta yang bisa dijaminkan, dijual, lakukan itu terlebih dahulu. Karena mulai dari nol itu kayaknya lebih baik daripada harus meminta-minta. Karena biasanya meminta-minta emang mental pengemis. Gak mungkin kan istri Anda Bekti masih punya mental miskin. Masalahnya kalau misalkan semua mentalnya kayak gini, netizen yang lebih jauh kekurangan dari Indra Bekti merasa kesinggung. Nanti malah diikutin para netizen yang lain. Sedikit-sedikit minta galang dana, sedikit-sedikit minta galang dana. Diserang netizen karena buka donasi, istri Indah Bekti banyak badai ribut yang sok menilai tanpa berpikir. Nah, netizen, dengerin tuh netizen tuh. Kalian tuh punya otak harus berpikir. Sebagai manusia harus berpikir. Jangan negatif terus berpikirnya. Kalian tuh berpikir istri Indah Bekti itu, aduh, uang cash aku udah mau habis buat biaya rumah sakit. Kalau jual rumah, mobil, sayang dong. Hasil kerja keras. Nanti habis semua hartaku. Nah, kalian tuh jangan berpikir seperti itu netizen. Kalian tuh harus berpikir positif. Kalian tuh harus berpikir eh, kalian tuh harus berpikir benar juga ya. Enakin daftar BPJS, kalau nggak mampu BPJS yang PBI. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana. Emang lu nggak punya BPJS apa? Pemerintah udah enakin daftar BPJS, kalau nggak mampu BPJS yang PBI. Kayaknya Donasi untuk Indra Kamu tahu Bekti. nggak? Baru beberapa hari Indra Bekti dirawat di rumah sakit. Istrinya langsung memberi pengumuman untuk penggalangan dana, bahwa dana yang sudah dikeluarkan ini sudah membengkak sehingga dia harus melakukan penggalangan dana ke media. Nah, namun sambutan dari netizen, dari para pemirsa ya, bukannya malah simpatik atau kasihan, tapi malah mendapat sambutan yang negatif, mendapat hujatan. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa Bekti ini kaya, kerja puluhan tahun, rumahnya bagus, mobilnya bagus, dan tentu lebih dari satu. Masa nggak punya tabungan? Masa nggak punya asuransi? Masa nggak punya BPJS? Masa nggak mau dijual hartanya, asetnya? Mau ngemis-ngemis minta sama orang? Masa orang kaya ngemis? Banyak sekali, rata-rata yang berstatement adalah seperti itu. Kalau gini ya, kalau menurut tanggapan gue sih terlalu cepat ya memberikan statement untuk penggalangan dana. Walaupun untuk penggalangan dana mungkin diem ya, tidak perlu diumbar, hanya untuk di sekitarnya saja. Dan mungkin ada alternatif lain, yaitu memindahkan dari rumah sakit swasta ke rumah sakit swasta lain yang menerima BPJS. Nah, pertanyaannya, punya BPJS nggak? Kalaupun tidak mau BPJS, masih ada mobil yang bagus dijual. Mungkin biaya-biaya yang sudah ditelan atau yang akan terus berlanjut selama masih perawatan, yang memang akan memakan
biaya yang lumayan ya, bisa sampai mungkin ratusan juta ya, bisa 100, 200, 300. Tapi pertanyaannya, emang nggak punya duit segitu ya? Kalaupun misalnya nggak punya, masa sih sekelas orang yang tahu dunia luar nggak punya asuransi swasta seperti Manulife, AXA, Prudential dan lain-lain? Itu Allianz itu kan untuk asuransi kesehatan murni, paling tidak premi per tahunnya itu paling sekitar 4 juta sampai 6 juta itu udah di cover full. Ya kalau untuk yang penghasilannya lumayan tentunya harus punya ya. Bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Tulis jawaban kalian. Galang dana untuk pengobatan indera bekti, Aldila Jelita disudutkan. Diketahui Indra Bekti terbaring di rumah sakit teman-teman di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Bekti telah menjalani 2 kali operasi setelah pembuluh darah di sebelah kepala kirinya pecah. Kondisi kesehatan presenter Indra Bekti dikabarkan kembali menurun. Dikabarkan tekanan darah dari suami Aldila Jelita ini kembali naik dan pandangannya juga kabur. Namun netizen masih beranggapan bahwa kekayaan Indra Bekti dan istri seharusnya mampu menutupi biaya operasinya, di mana Indra Bekti masih aktif di dunia entertainment dengan tabungan, rumah mewah, dan kendaraan yang bisa dipergunakan untuk biaya berobat. Namun kenapa istrinya malah buka penggalangan dana? Seperti komentar dari salah satu netizen berikut ini. Semoga lekas sembuh Indra Bekti. Berita duka datang dari artis kita tercinta Kak Indra Bekti nih, hingga istrinya harus galang dana untuk biaya rumah sakit karena biaya rumah sakit yang sudah membengkak. Alih-alih nih mendapatkan perhatian dari netizen ataupun mendapatkan dana bantuan dari netizen malah banyak yang menyinggung tentang BPJS dan juga kenapa nggak jual rumah, kenapa nggak jual mobil. Bahkan ada sebagian netizen pula yang membandingkan istri Kak Indra Bekti ini dengan artis yang bernama Denada yang anaknya sedang mengalami sakit pula yang harus dirawat di luar negeri. Sebenarnya nggak ada salahnya nih kita minta-minta, maksudnya minta bantuan ke orang-orang terdekat. Cuman memang selagi kita masih bisa sendiri, kita itu tidak boleh meminta kepada orang lain. Jadi harapan saya sih semoga Kak Indra Bekti cepat sehat. Semoga banyak orang-orang yang menolong Kak Indra Bekti ini. Gue pengen bahas soal ini karena terus terang gue suka sama Kak Indra Bekti dan sekarang beliau lagi sakit di rumah sakit di ICU. Gue berharap supaya Kak Indra lekas sembuh, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Dan kebetulan Kak Indra Bekti ini tunanganku tuh ngefans banget sama dia dari kecil gitu kan. Sampai kemarin terakhir tahun lalu kita sempat lihat dia itu masih nge-MC di Plaza Semanggi gitu. Nah, gue tuh sebenarnya kepengen ngomongin tentang istrinya Kak Indra yang sekarang lagi dihujat oleh publik di luar sana gitu. Itu gue terus terang banget, gue kasihan banget sama dia gitu. Terlepas dari apa yang dia lakukan gitu kan. Mungkin memang salah gitu loh yang dia lakukan gitu. Kenapa dia harus meminta penggalangan dana sampai sempat menyebutkan nomor rekening dia di akun Instagramnya dia yang kemudian postingan tersebut dihapus. Tunangan gue kemudian kepo gitu, mau tahu dia itu kapan nikahnya, terus dia cerita sama gue gitu kan. Jadi Kak Indra Bekti dan istri ini di YouTube-nya Uya Kuya sekitar mungkin 12 tahun yang lalu itu pernah dihipnotis. Intinya adalah Kak Indra ini sesayang itu sama istrinya, tapi dia juga setakut itu sama istrinya, takut kehilangan. Dan setiap kali Kak Indra itu dapat uang gitu, dia langsung mau belanjain uang tersebut untuk beli barang-barang yang dia mau. Jadi kalau dia dapat berapa, itu yang dia mau belanjain gitu, karena dia segitu takutnya sama istrinya. Berarti kalau misalnya istrinya mau galang dana, berarti mungkin memang uang tunai yang mereka punya itu nggak seberapa lagi gitu, karena setiap kali dapat uang bukannya ditabung, tapi dia sibuk membelanjakan itu. Ini salah satu bukti ketidakjujuran di dalam rumah tangga yang membuat keadaan tuh jadi berantakan gitu, karena nggak ada saling jujur antara pasangan gitu kan. Kemudian yang publik mungkin nggak tahu atau lupa, jadi di tahun lalu Kak Indra dan istrinya itu sempat dipanggil oleh media dan diwawancara. Kemudian mereka menyampaikan dan jujur kalau sebenarnya bisnis mereka itu lagi struggling, bangkrut. Itu di tahun lalu karena pandemi gitu loh. Jadi berarti makin menegaskan lagi kalau mereka sebenarnya mungkin nggak punya apa-apa. Tapi hal tersebut tidak
disampaikan di sosial media gitu loh. Jadi orang nggak ada yang tahu. Yang terjadi adalah mereka tetap posting kalau mereka pergi liburan, mereka staycation. Jadi publik nggak ada yang tahu kalau sebenarnya dia itu bangkrut. Kesalahan terfatal dari istrinya Kak Indra itu adalah di saat dia menyebutkan nomor rekening dan diposting di Instagramnya. Itu sih yang bikin publik tuh seakan-akan kayak marah gitu loh sama istrinya. Walaupun publik nggak marah sama sekali sama Kak Indra karena kan beliau sakit. Gitu ya. Intinya yang ingin gue sampaikan adalah di saat kita pencitraan, kita harus bisa menerima kalau orang nggak percaya kondisi kita aslinya seperti apa. Dan